Kamu harus tahu, ada sejumlah faktor yang menjadikan seseorang mengalami luka batin, seperti mengalami kelelahan emosional, ditinggalkan oleh orang yang tersayang, atau merasa gagal dalam mencapai sesuatu. Hal ini yang kemudian menjadikan seseorang tidak bersemangat dan bahkan meningkatkan resiko menjadi depresi berat. Dalam ajaran Islam, ada beberapa cara untuk mengatasi luka batin atau yang disebut dengan self-healing. Berikut adalah self-healing yang bisa dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah berzikir dan berdoa. Tujuan berdoa dan berzikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga akan membawa banyak keberkahan bagi umat yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan dalam berzikir dan berdoa, terutama sesudah melakukan ibadah sholat, adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah. Dan malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, cara self-healing dalam ajaran Islam adalah melakukan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain menjadi kewajiban umat muslim, sholat adalah merupakan interaksi langsung antara seorang hamba kepada Sang Penciptanya, terutama dengan menegakkan sholat menjadikan hati lebih tenang dan tentram. Dalam hal ini, sholat juga merupakan media untuk berkeluh kesah kepada Allah, karena yang sejatinya hanya Allah lah yang memahami semua permasalahan yang sedang kita alami. Cara yang ketiga atau yang selanjutnya untuk melakukan self-healing adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar sangat diyakini bagi umat Islam untuk mengatasi masalah yang berat. Karena hanya dengan ikhlas dan sabar, kita dapat meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti dan karena terjadi atas kuasa Allah. Dengan demikian, masalah akan menjadi lebih ringan dan hati akan menjadi lebih tenang. Selanjutnya, cara self-healing dalam ajaran Islam adalah bertafakur dan bermuhasabah. Tafakur merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan Allah dalam arti yang hakiki, sedangkan bermuhasabah adalah introspeksi diri. Dalam hal ini, setiap orang yang rutin melakukan muhasabah, maka dia akan lebih dapat mengenali dirinya sendiri serta kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu sehingga membuat hati lebih tenang dan tentram. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk melakukan self-healing dalam ajaran Islam. Seorang mukmin yang gemar membaca Al-Quran diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud diibaratkan sebagai buah yang wangi dan manis. Yang pasti, setiap mukmin yang rutin membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa dalam situasi apapun. Selain itu, para malaikat akan selalu melingkari dan melindunginya serta mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, tidaklah salah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi dengan mereka dengan rahmat, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan memuji, menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa cara self-healing yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Yang pasti, faktor penting yang menjadi penyembuh adalah diri sendiri. Meskipun cara ini bisa dilakukan oleh setiap orang.
Semoga bermanfaat.